memaksa Imam Abu Hanifah itu menjadi qadiyal qudat ya. Jadi apa qadi itu ya? Qadiyal qudat itu pimpinan mahkamah tertinggi yang bahkan bisa mengadili khalifah. Kalau di Indonesia apa itu? Jaksa Agung atau apa? Jadi jabatan paling tinggi dipaksa Imam Abu Hanifah untuk menjabat, tapi Imam Abu Hanifah nggak mau, nggak ya. Kata Imam Abu Hanifah tidak mau, dipaksa. Bahkan ada riwayat mengatakan sampai diancam penjara gitu kan. Jadi saya pikir lucu aja gitu kan. Ada ulama dipaksa ingin menduduki jabatan tertentu sampai di penjara saking nggak maunya. Ini dahsyat ya. Kalau sekarang sebaliknya gitu kan. Karena seorang Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat mandiri. Dia pengusaha. Bahkan kalau kita menulis biografi Imam Abu Hanifah itu sulit. Ini sosok ulama yang pengusaha atau pengusaha yang ulama. Jadi dia secara ekonomi full mandiri ya. Yang membuat kadang kita tidak mandiri itu kan karena ketergantungan masalah ekonomi. Ini yang membuat kita kadang tidak mandiri. Maka saya sarankan ya, para ustadz itu harus mandiri ya, dengan dua cara. Anda jadi orang yang kaya banget gitu kan, sehingga tidak bisa disogok ya. Ustadz kalau kaya ya nggak disogok, bukan nggak disogok, maksudnya dia nggak penting baginya. Atau yang kedua, Anda jadi orang yang sederhana ya, jadi nggak kenal duit, udah ya. Yang repot kan setengah-setengah kayak kita ini, kaya nggak pengen duit gitu ya. Yang kayak ini gampang dibeli ya. Ya, milih hidup zuhud enggak ya, seperti Umar bin Khattab itu kan nggak bisa disogok, dia orang dia nggak mau duit gitu ya. Mau apa juga. Utsman nggak bisa disogok, orang duitnya banyak. Jadi yang repot ya, yang setengah-setengah kayak gitu ini. Imam Abu Hanifah dipaksa oleh Abu Ja'far Al-Mansur, tapi dia nggak mau. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini juga terkenal karena kekuatan leadershipnya, kepemimpinan yang sangat kuat, sehingga dikatakan pada awal pemerintahan ini yang dilakukan adalah melakukan penertiban administrasi negara ya, dan memastikan stabilitas keamanan ya, baik dalam maupun luar negeri. Dan yang paling penting lagi dari beliau ini, sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau kalau nggak salah saya ingat ceritanya aja, cuman kira-kira bentuknya begini. Dia pernah bikin lomba, dan ini sering lomba bikin syair. Dan Abu Ja'far ini termasuk orang yang sangat kuat hafalannya, kuat ya. Pernah suatu saat dibikin lomba syair begini, diumumin ya. Jadi disebar ya kepada para ilmuwan dan para ulama, silakan Anda bikin syair. Dan dengan syarat syair ini tidak boleh nyontek. Jadi saya ingin memastikan, kata beliau, syair yang Anda bikin ini belum ada yang bikin sebelumnya. Lam yakun qabluhum, jadi nggak ada yang nulis sebelumnya gitu kan. Maka para ilmuwan dan para ulama berlomba lah bikin syair gitu ya. Ya duitnya banyak ya, hadiahnya banyak gitu ya. Nanti dianjurkan di era Harun Ar-Rasyid tradisi ini ya. Yang uniknya, dan ini yang bikin sulit mereka memenangkan sayembara itu ya. Jadi setiap diantri begitu kira-kira. Misalnya si fulan masuklah ini ilmuwan atau ulama ini, dia bawa syair yang udah dia tulis. Iqra ilayya, baca, kata Ja'far ini ya, Ja'far Al-Mansur. Dibacalah syairin. Ini khalifah cerdas luar biasa. Dia dengan sekali dengar syair dia hafal. Sekali dengar doang hafal. Dan dia punya, teman-teman sekalian, seorang staf, semacam apa, penjaga pribadi lah, staf ahli lah begitu kira-kira, yang selalu berada di sampingnya. Nah, staf ahlinya ini juga cerdas. Dia 2 kali dengar hafal. Ya, satu tingkat di bawah Ja'far lah, ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dia juga punya pelayan seorang wanita, khadimah, pelayan wanita yang menyiapkan minumannya ya selesainya, yang juga cerdas. Cuman di bawah dia perlu 3 kali dengar baru hafal. Maka singkat cerita ya, para ilmuwan, para ulama ini datang, bacakan syairnya. Baca syairnya. Khalifah Ja'far dengar dia. Katanya, ini syair bukan Anda yang mengubah. Ini udah lama. Oh enggak, saya yang bikin. Enggak, udah lama katanya. Anda nyontek. Kalau nggak percaya, saya udah hafal katanya kan. Maka dibaca. Kan dia sekali dengar hafal tuh ya. Dibaca. Wah. Kaget yang ini. Yang bikin syair. Waduh, katanya gitu kan. Padahal saya bikin sendiri. Saking cerdasnya, kuat hafalan dia gitu ya.
Nah, Anda tidak percaya, kata dia, bukan saya yang hafal. Saking ini saya udah lama. Lihat, staf saja hafal. Maka stafnya baca. Stafnya kan sudah 2 kali dengar. Hafal. Pertama dari pembuat syairnya, yang kedua dari khalifahnya, Al-Mansur ya. Staf saya hafal. Jangankan staf saya, pembantu saya aja hafal katanya. Itu pembantunya kan sudah 3 kali dengar. Dari penyairnya, dari Khalifah Abu Ja'far Mansur, dan dari staf ahlinya. Nih, pembantu tukang bikin minuman saja hafal. Itu bengong semua para penyair gitu kan. Walaupun akhirnya ada yang memenangkan karena dibikin syair bolak-balik. Ustadz Adi Dahid kayaknya hafal tuh syairnya. Nama judul syairnya Bulbuli apalah gitu ya. Saya sempat belajar di kuliah dulu, cuman saya nggak hafal karena memang nggak niat menghafal gitu ya. Akhirnya ada yang memenangkan. Tapi saya ingin sampaikan yang bisa kita teladani dari khalifah ini adalah tentang bagaimana ya spirit dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ya, ini yang kemudian yang kedua ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang ke-45 ya. Ini juga terkenal sekali ya. Saya tulis ya, ketaatan dan kesalehannya tidak jauh beda dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 Bani Umayyah. Ya, khalifah ke-8 Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, terkenal dengan cinta ilmu pengetahuan, zuhud ya, dan kemudian pada masanya nanti kita akan lihat perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, teman-teman sekalian ya. Buku-buku banyak dicetak, diterjemahkan, bahkan dia membuat taklimat ya, pengumuman gitu ya, kira-kira silakan Anda menulis karya, silakan bawa ke saya timbang, pulang bawa seberat emas seberat buku Anda, kan ya. Jadi dia silakan nulis karya Anda itu, bawa ke saya ya. Store nih, nanti saya timbang, pluk, ditimbang. Kalau beratnya 1 kilo, maka penulis ini dapat royalti 1 kilo emas. Gimana orang nggak berlomba bikin tulisan ya? Saya kalau hidup di masa itu, wah tajir saya. Karena saya punya buku judulnya ya, ini nih 101 kisah tabi'in. Ini beratnya 1,2 kilo. Jadi kalau saya hidup di masa Harun Ar-Rasyid ini, saya bawa buku ini pulang, bawa 1 kilo emas saya. Ya, belum lagi ditambah dengan buku ini. Ini kan 750 halaman. Ya. Ini kalau saya bawa, wah dapat 1 kilo lagi saya gitu kan, dahsyat ya. Tapi buku saya belum seberapa dibanding dengan buku para ulama pada waktu itu. Ya, misalnya bukunya walaupun tidak semasa dengan beliau, tapi yang saya ingat saja ada ulama namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu teman sekalian, dia menulis 200 judul buku. Salah satu di antara kitabnya berjudul Syiar A'lamin Nubala. Saya punya bukunya di rak sebelah, ya, itu 28 jilid. Ya, jangan hitung buku-buku seperti ini. Ini buku Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini 27 jilid. Ya, 27 jilid. Ya, kemudian ini buku Al-Kamil fi Tarikh, walaupun tidak hidup pada masa itu gitu kan. Ibnu Atsir pada generasi setelahnya, ini berapa? 8 jilid. Jadi 27 jilid. Ini kalau ditimbang bisa berapa kilo ya? Satu biji ini aja ini lebih dari 0,5 kilo. Nah, jadi kalau 28 bagi 2, 27 bagi 2 bisa 14-15 kilo. Luar biasa. Ya. Nah, jadi dengan demikian penghargaan pemerintah terhadap para ilmuwan dan karya itu membangkitkan tradisi keilmuan. Ini yang kemudian membuat ya, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ya. Nah, apa kabar dengan kondisi kita hari ini? Ya, kepedulian terhadap ilmu pengetahuan ini bukan ngeluh, tapi mengatakan fakta sebenarnya.